kebetulan mikrofonnya yang ini aku pakai, jadi dia nggak akan bisa jalankan. Seperti itu, nanti teman-teman bisa coba aja sesuai kebutuhan. Nggak cuma itu, kita juga bisa gunakan untuk hal lainnya, dalam arti teman-teman bisa utilize untuk kayak nanti kita bikin data setnya itu bisa di-download. Nah, datanya bisa download, berarti kan kita harus nyiapin datanya dulu kan. Contohnya kalau misalkan data, kita bikin kayak bentuk ini dulu. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya dari minggu lalu. Kalau misalkan minggu lalu kita belajar terkait pengenalan Streamlit itu sendiri, termasuk visualisasi yang bisa teman-teman lakukan di dalam Streamlit. Di sesi kali ini kita akan coba run through lebih dalam lagi nih dari Streamlit, yaitu bagaimana teman-teman membentuk widget dan state management. Apa itu? Sebenarnya kayak widget itu kayak button-button yang bisa kita gunakan, ataupun kayak misalkan kita bikin tab dan seterusnya, itu bisa kita utilize di dalam Streamlit gitu ya, tanpa harus teman-teman mengcode lebih sulit lagi gitu ya, karena Streamlit cuma satu baris saja itu bisa melakukan banyak hal gitu ya, termasuk di state management itu kayak misalkan teman-teman bikin kayak historical data gitu ya, historical datanya tetap tersimpan di dalam Streamlit, itu juga bisa dilakukan gitu ya. Untuk itu di sesi kali ini kita akan belajar dua hal, diantaranya yang tadi aku bilang, jadi membangun widget inputan, jadi bagaimana kita bisa bikin inputan. Contohnya kayak misalkan teman-teman bikin kayak radio gitu ya, nanti kita bisa di-select, ataupun kayak text input ya, atau long inputnya juga bisa, ataupun button dan seterusnya, itu juga bisa kita lakukan di dalam Streamlit. Dan di selanjutnya, next session-nya kita akan belajar terkait konsep dari state management sendiri seperti apa, termasuk aplikatifnya secara codingan seperti apa. Nggak usah lama lagi, mari kita coba explore untuk dua sesi ini. Mari kita coba cek yuk. Komponen widget di dalam Streamlit itu ada beberapa hal. Pertama itu ada text input. Sesuai namanya, di sini teman-teman bisa melakukan inputting dalam bentuk teks. Kegunaannya buat apa? Kegunaannya contohnya buat bikin kayak username and password gitu ya. Bedanya di mana? Nih, teman-teman bisa perhatikan. Walaupun sama-sama tulisannya text input di sini, cuman di sini aku kalau buat yang password ini aku tulis password, jadi nanti di tipe kalau bentuk password yang untuk input itu teman-teman bisa atur. Termasuk kalau misalkan mau isiannya banyak kayak teksnya panjang gitu ya, kita bisa bikin kayak teks area, ukurannya berapa, ini kita bisa atur secara ketinggiannya seperti itu. Dan di sini kita juga bisa kasih placeholder juga. Ini tulisannya tuliskan email atau username, ataupun kita bisa tulis juga username aja. Nanti ntar dia akan mengganti di sini. Nggak cuma teks, itu di dalam Streamlit juga ada namanya numeric input. Di numeric input teman-teman bisa input dalam bentuk angkanya kita bisa bentuk dalam bentuk range seperti berikut. Di sini ada max value-nya 120, value awalnya 25, min value-nya 0. Terus step-nya itu 1. Jadi dia kalau misalkan teman-teman kasih plus di sini, dia akan menjadi 26, 27, 28 dan seterusnya. Nggak cuma itu, kita juga bisa atur kalau misalkan dalam bentuk koma kayak gini. Ini juga kita bisa atur formatnya kayak di sini. Jadi nanti ada dalam bentuk float, tapi ada 2 di belakang koma seperti itu. Jadi kalau misalkan gaji kan bisa koma ya, kayak misalkan 5 juta, 50 atau 6 juta, 20 dan sebagainya. Nggak cuma itu, ada juga bentuknya slider seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau bikin inputan bentuk slider, nanti user bisa nge-slide outputnya berapa, itu bisa diatur juga gitu ya. Ini kalau di sini dari cara bacanya, kita namainnya rating product di sini. Terus startingnya mulai dari 1, n-nya itu di 10 ya. Terus angka yang muncul itu 5 di sini. Seperti itu. Slider juga bisa teman-teman lakukan dalam bentuk range seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan ini mulai dari 0,00 gitu ya. Terus ini nyampe 1000, terus ini range awalnya tuh 200 sampai 500, ini karena aku udah gerakin jadi 237 sampai 560. Seperti itu. Nggak cuma itu, ada juga kayak bentuk select item. Select item biasanya kalau orang buat gunakan kayak contohnya ini pilih kota. Jadi ini kalau misalkan diklik select box-nya ada Jakarta, Bandung, Surabaya atau Medan. Tapi itu cuma satu item aja. Kalau mau multi select pun juga bisa. Jadi kayak misalkan kita mau klik-klik apapun itu, nanti ternyata muncul membaca, olahraga, musik, traveling dan seterusnya. Nah kalau radio itu bikin kayak gini, pick list. Jadi pilih salah satu. Terus kalau misalkan checkbox, nanti ntar dia ada uncheck dan
cek gitu ya. Terus bisa juga dalam bentuk tanggal, date input, dan time input. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, di dalam widget ini aku selalu menyimpan dalam bentuk variabel kan. Kenapa harus simpan dalam bentuk variabel? Ini buat dianalisis. Kalau misalkan teman-teman bikin prototyping, di prototyping kan kita misalkan minta inputan kota. Kotanya apa yang diinput? Kalau misalkan yang diinput adalah Jakarta, nanti visualisasinya yang ditampilkan adalah Jakarta. Kalau misalnya di inputnya adalah Bandung, nanti yang ditampilkan Bandung, dan seterusnya. Itu bisa digunakan seperti itu nantinya. Sehingga penting rasanya ketika teman-teman memahami beberapa konten widget ini, mulai dari tadi teks inputan, numerik inputannya, sama select item ini. Dan nggak cuma ini, menurutku ada salah satu widget yang cukup powerful dan bisa digunakan ketika teman-teman mengembangkan AI menggunakan Streamlit. Yaitu pertama, misalkan teman-teman fokusnya untuk warna. Nah, warna ini bisa berguna buat apa? Nanti teman-teman save dengan nama variabelnya warna, nanti warnanya itu ditempel ke dalam bentuk visualisasi. Jadi nanti dia akan mengubah line-nya. Jadi line-nya misalkan teman-teman bikin kayak pakai, kemarin kita udah belajar terkait berbagai jenis visualisasi kan. Contohnya misalkan pakai metode clip. Nah, metode clipnya ini nanti kita bisa atur nih, oh warna garisnya tuh warna merah atau warna apa gitu. Nanti kita sesuaikan. Tapi disimpan dulu dalam bentuk variabel. Enggak cuma itu, kita juga bisa lakukan upload file dengan CSV. Di sini pakai file uploader. Jadi teman-teman bisa atur tipenya CSV kah, XLX kah, PDF atau sebagainya, itu bisa diatur. Terus habis itu inputan dalam bentuk foto. Jadi ini kita bentuknya real time. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin kayak AI yang bisa ngedeteksi something gitu ya, itu bisa menggunakan kamera input di sini untuk ngambil fotonya. Terus ada data audio juga. Jadi ini kalau misalkan mau ngerekam di sini, kita bisa ngerekam nih. Nanti kita klik ini, nanti dia akan ngerekam, udah kelihatan waktunya berapa. Hasil rekamannya ini buat apa? Nah, kalau misalkan teman-teman ngembangin kayak pendeteksi suara dan sebagainya dengan AI, itu juga bisa di-utilize di audio ini. Dan ini juga kita bisa bikin kayak mendownload file. Ini juga contohnya kalau misalnya download data frame, siapin dulu datanya, terus simpan as data frame, terus kita bikin namanya as download button. Nanti dia akan apa yang mau di-downloadnya, kita kasih tahu. Seperti itu. Oke, gimana? Cukup kebayangkan apa yang mau teman-teman kerjakan nantinya ketika memahami widget ini? Pasti teman-teman udah kebayang, oh ini aku bisa buat ini nih, bisa buat A, B, C, D. Nah, mari kita coba lihat dari sisi codingannya seperti apa, supaya teman-teman kebayang dari sisi codingannya. Mari kita coba cek, yuk. Teman-teman siapkan halaman kosong gini, terus mari kita coba nge-create informasi-informasi yang dibutuhkan dalam membangun aplikasi Streamlit untuk widget itu sendiri. Langkah pertama yang pasti yang harus teman-teman lakukan adalah kita siapkan Streamlit-nya terlebih dahulu. Kita import Streamlit di sini, SST ya. Terus kita siapkan juga kalau misalkan teman-teman butuh pakai Pandas, siapkan juga Pandas. Atau misalkan pakai butuh dalam bentuk date, itu bisa import datetime. Oke, langkah pertama apa yang kita lakukan? Kita akan coba buat username dan password di sini. Nah, di sini kita bisa bikin username, variabel username ya. Kita bikin st tag input di sini. Kita bikin username. Nanti kita buat placeholder. Placeholdernya adalah enter your username. Terus misalkan password. Oke, di sini. Jadi di sini aku tambahin tabnya password. Kenapa aku tulis kayak gini? Supaya nanti dia mengindicate bahwa yang diinput adalah bentuk password. Jadi ketika diisi itu ada kayak asterik. Mau lihat hasilnya kayak gimana? Caranya kita tinggal Streamlit run Python 43.py. Nah, kita copy link URL-nya. Ini aku copy dulu. Bentar. Oke, aku copy, terus aku buka di browser di sini. Nah, kita coba lihat hasilnya seperti apa ya. Nah, di sini kalau misalnya teman perhatikan, kita udah bikin kayak halaman website gitu ya. Ada isian username sama password. Misalkan di sini namanya Budi gitu ya. Passwordnya 1234. Nah, ini kan bentuknya kayak asterisk gitu ya. Nanti kita kalau mau diklik itu begini. Jadi dia bisa bikin kayak hidden password gini. Ini gunanya buat apa? Kalau misalnya teman-teman bikin aplikasi yang perlu ada username dan password, itu bisa pakai text input ya buat input. Ataupun kalau misalkan mau bikin area teks gitu ya, itu bisa kita bikin area teks.
Gini, kita coba cek, kita rerun di sini. Nah, ini teksnya bisa banyak. Kalau teman-teman mau isi panjang itu juga bisa. Dan kita bisa atur dari sisi sizingnya ya. Sizingnya kita misalkan height-nya kita atur jadi 200 misalkan ya. Kita lihat di sini. Nah, ini akan lebih besar kan dibanding tadi sebelumnya di 100. Nah, teman-teman bisa atur kalau misalkan aku butuhnya 50 aja. Monggo silahkan di sini misalkan kita atur. Enggak, minimal 68. Oke, 68 misalkan di sini. Nah, kayak gini. Ini bisa kayak gini. Ya, tuh, dan seterusnya. Oke, itu dari text area. Another inputan yang udah kita pelajari di slide juga kita mempelajari terkait pengisian umur ya. Umur itu kita, nah ini bisa di slider dengan min value-nya 0, max value-nya 100, value yang kita ambil 20, stepnya 1. Itu contohnya gimana ini. Jadi di sini kan startingnya 20 nih di sini. Nah, kalau misalkan aku tulis minus 1 bisa nggak? Tuh, nggak bisa. Jadi dia akan muncul value must be greater than or equal to 0. Jadi kalau misalkan ini aku tulis 0 baru bisa. Tapi kalau misalkan aku tulis minus nggak bisa. Terus kalau misalkan aku tulis 120 bisa nggak? Nah, ini juga muncul kayak gini. Tapi ketika aku tulis 20 di sini, terus aku kan ada gambar plus ya di sini. Nah, plus ini adalah stepnya. Stepnya itu selalu lewat pertambahan 1. Jadi kalau misalkan aku ganti di sini 2, ini aku rerun, dia langsung pertambahan 2 gitu ya. Nah, teman-teman bisa adjust juga nih sesuai kebutuhan apa yang mau teman-teman kembangkan. Terus kalau misalkan gaji gimana? Nah, kayak gini. Ini cara yang sama, pakai min value. Tapi kalau misalkan kita mau pakai koma formatnya, kita tinggal tambahin di sini sebenarnya. Ini bentar. Stepnya kita delete dulu. Ya, stepnya ini kita kasih ini, terus ini kita kasih juga. Oke, value-nya. Oke. Nah, di sini dia langsung koma kan, belakang koma. Jadi kalau misalkan aku tulis di sini juga dia bisa. Nah, gini. Dan seterusnya ya. Ini bisa kita atur dari sisi inputannya. Kalau misalkan koma, pastikan semuanya koma ya. Min value-nya, max value-nya, sama value yang kita ambil itu harus belakang koma. Dan sebenarnya teman-teman juga bisa atur format di sini. Itu bisa diatur dengan cara, kalau misalkan formatnya ya ini float, ini juga kita bisa atur. Nah, ini ya sebenarnya dengan tanda titik ini juga udah mengartikan bahwa inputannya itu adalah koma gitu ya. Float kayak desimal. Terus kalau misalkan mau bikin slider ya, slider itu bisa juga kayak misalkan kita mau masukin nah ini slider, min value-nya 0, max value-nya 100, value yang kita ambil 50, stepnya 5. Nah, contoh ya. Nah, ini kan gini. Jadi stepnya 5 itu, jadi ketika aku geser itu dia geraknya 5. Tapi kalau misalkan aku tulisnya 1, berarti kalau misalkan once aku geser, dia kelipatan 1. Nah, tuh. Gitu ya. Lainnya juga bisa pakai misalkan range slider gitu ya. Kita pakai ini. Cuma di value-nya kita kasih 2 gini. 2 inputan. Jadi bisa diatur ada 2. Dua bentuk. Nah, kayak gini. Ini kita set gitu ya. Ini gunanya buat apa? Gunanya kalau misalkan teman-teman butuh data yang inputannya disimpan di range slider dalam bentuk range data. Nah, itu bisa gunakan hal tersebut seperti itu. Isiannya hampir mirip ya antara yang di atas sama di bawah. Oke. Terus kemudian select item. Select item kita juga bisa atur apa aja yang bisa dilakukan. Pertama select item untuk inputan select box dulu ya. Ya, ini select box kayak gini. Jadi kita bisa atur di sini. Nah, di sini dia ada item 2, item 3 dan seterusnya. Tapi dia milihnya cuma satu doang. Kalau misalkan teman-teman mau multi select ya. Multi select item itu kita bisa atur pakai ini multi select item. Nanti ini kita rerun. Nah, ini kita langsung bisa defaultnya item A misalkan. Ini bisa kita atur, tapi dia bisa milih lebih dari satu. Misalkan ini, terus milih.
ini juga, ataupun cuma satu pun juga nggak apa-apa. Kayak gini, gitu ya. Itu kalau multi select. Terus apa lagi? Radio. Jadi kalau radio select itu kan kayak pick list gitu ya. Nah ini sama, teman-teman tinggal diganti di optionnya aja. Optionnya hampir mirip kan isiannya. Nah ini kita bisa milih satu, dua, gitu. Bedanya sama ini apa? Kalau ini drop down, kalau ini kita select di sini. Nah itu sesuai kegunaan ya. Kalau misalkan teman-teman bikin kayak form gitu, mau bikin pakai drop down atau pakai kayak gini juga silakan. Terus kalau mau checkbox juga bisa, checkbox item. Nah ini kita settingnya dari true. Jadi value true itu jadi kan dia check. Nah kalau misalkan di uncheck dia value-nya false. Seperti itu. Kalau misalkan kita nggak isi, dia udah defaultnya dia false. Terus kalau misalkan kita mau isinya dalam bentuk date gitu ya, tanggal, date input. Nah di sini kita pakai st.dateInput. Ini kita boleh namain date input di atasnya, terus value-nya pakai date time, date today. Nah kalau misalkan kita jalankan, jadi kita bisa lihat nih di sini kayak gini. Ya tuh, teman-teman bisa kayak pilih tanggal, misalkan kalau misalkan bikin form buat tanggal lahir, ya ini bisa tinggal input bulan April berapa 2016 kita seterusnya, dan nah gitu kita bisa diatur. Tuh itu dari date. Terus kalau misalkan waktu gimana, time juga sama kayak gini, tinggal kita mengganti atasnya doang ya, date input sama time input. Nah ini kita bisa atur juga nih jamnya itu berapa ya, tuh 00, 15 dan seterusnya. Nah ini bisa kita ganti sih sebenarnya, itu kan cuma select itemnya, teman-teman bisa kayak ketik manual, kayak itu juga bisa. Itu kebutuhan ya. Oke, itu inputan tadi ya dari select item. Yang supporting tadi ada apa aja? Supporting kita bisa pakai buat itu bisa buat color picker. Nah color picker ini teman-teman bisa atur di sini. Nah nanti dia bisa nge-picker warna. Nah pickernya ini nanti ketika diklik kita bisa select warnanya gitu ya. Yang dibutuhin warna apa itu juga kita bisa atur. Gunanya buat apa? Kalau misalkan teman-teman bikin ya, aku biasanya gunain ini buat visualisasi grafik sih. Jadi aku bisa atur grafik lainnya mau warna apa atau bar setnya mau warna apa. Seperti itu. Itu kalau picker. Kalau upload file, itu bisa juga nih pakai file uploader. Tabnya bisa kita atur. Terus kita jalankan. Ini nanti kita browse filenya ini, nanti filenya kan akan buka buat di lokalnya kita, nanti dia bisa input ke sini seperti itu. Apalagi tadi kita belajar terkait foto ya, foto. Nah foto itu juga kita bisa, so kita bisa pakai ST kamera, kamera input, terus di sininya kita tulisnya kamera inputnya. Oke, ini udah, kita tinggal run. Nah di sini karena aku belum kasih akses, jadi dia belum nge-show. Jadi kalau kasih akses, jadi dia akan nge-show, terus kita tinggal klik take foto, nanti dia akan nge-foto. Gunanya buat apa? Kalau misalkan teman-teman bikin aplikasi yang bisa real time di HP, nanti bisa ngambil ke picture itu sendiri, itu bisa di-utilize untuk menggunakan ini widgetnya. Menurutku cukup worth it untuk digunakan. Kalau audio pun juga sama. Kita juga bisa lakukan record audio, jadi ST audio input. Nah, ntar dia akan menginput. Nah, di sini ketika kita klik ini, dia akan merekam ya. Nah, karena kebetulan mikrofonnya yang ini aku pakai, jadi dia nggak akan bisa jalankan. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa coba aja sesuai kebutuhan. Nggak cuma itu, kita juga bisa gunakan untuk hal lainnya. Dalam arti teman-teman bisa utilize untuk kayak nanti kita bikin datasetnya itu bisa di-download. Nah datanya bisa download, berarti kan kita harus nyiapin datanya dulu kan.
Contohnya kalau misalkan data, kita bikin kayak bentuk ini dulu. Oke, misalkan di sini kita kasih nama, terus ada namanya, ada Eko Budi gitu ya. Nah, terus habis itu nggak nama, cuma umur dan apa lagi, gaji, terus apa lagi, tanggal nggak perlu, mungkin yang lain tapi nggak apa-apa, udah masuk dan sebagainya. Di sini juga waktu, warna gitu ya. Nah itu misalkan kayak gini. Nah datanya ini terus kita mau simpan dulu dalam bentuk data frame dulu. Caranya gimana? Kita ubah ke df, ya df, df pd data frame. Kita kan udah import pandas kan di atas di sini. Nah kita panggil si pandasnya itu, terus kita simpan ini, baru kita mulai st download. Nah, kita show dulu deh displaying data frame, itu kita show nih langsung kayak gini. Nah ini kita udah punya display datanya kan. Nah once kita mau ini kan, mungkin ini ada muncul download CSV, bisa kayak gini, ataupun teman-teman bikin button sendiri. Contoh st download button, itu kita atur isiannya dari sisi labelnya apa ya, kayak gini ya. Ini df to CSV nya default ya, silakan. Oke, once ini kita tinggal refresh, rerun lagi. Nah nanti ketika kita klik ini, dia otomatis akan ngedownload data yang ini. Jadi teman-teman bisa pakai yang ini tekniknya, ataupun mau pakai kayak gini, silakan. Gunanya buat apa? Kalau misalkan teman-teman punya data hasil analisa, terus itu mau user bisa download hasil analisanya itu dalam bentuk data frame, itu bisa utilize pakai download button, ataupun bisa dibikin tampilkan kayak gini data frame. Tapi kalau misalkan banyak kan akan banyak banget nih ke bawah. Jadi bisa utilize ini sih sebenarnya, langsung download data, nanti langsung retrieve data yang dibutuhkan. Itu. Gimana? Udah mulai kebayang teman-teman mau utilize apa nih dari Streamlit? Teman-teman boleh drop di komen di bawah ya. Kalau barangkali Kak, aku mau buat ini ya, mau nanya ini apa aja yang dibutuhin, boleh aja drop di komen, kita diskusi bareng-bareng ya. Mari kita kenalan dengan state management itu sendiri. Gitu ya. Bayangkan teman-teman lagi mengerjakan permainan game quiz, gitu ya, dan sudah menyelesaikan banyak level sampai saat ini. Contohnya misalkan ada 10 level, teman-teman udah menyelesaikan 10 level tersebut. Nah, tapi ketika teman-teman back ke home dari aplikasi, tiba-tiba semua progres yang teman-teman lakukan tuh hilang dan kembali ke awal lagi dari level 1. Apa yang akan teman-teman rasakan? Pasti akan, wah, sebel banget nih kayak gini. Ini kejadian kayak gini dan sebagainya. Pasti teman-teman akan, udahlah nggak usah lanjutin lagi, udah kebaikan. Atau kalau misalkan teman-teman antusias, teman-teman akan nyobain lagi. Tapi ketika back lagi, ulang dari level 1. Itu adalah fase dimana tidak ada namanya state management. Jadi dia akan melakukan ulang dari awal ketika kita keluar dari aplikasi. Jadi ketika kita keluar dari aplikasi, tiba-tiba dia langsung ulang dari awal lagi. Sedangkan dengan state management, progres apa yang teman-teman kerjakan di dalam aplikasi game tersebut itu akan tersimpan. Jadi kalau misalkan teman-teman back to home, terus kembali lagi membuka aplikasi, itu teman-teman bisa ngelanjutin dari tempat terakhir teman-teman mengerjakan dari quiz levelnya itu level berapa. Misalkan dari level 10, ya teman-teman bisa lanjutin ke level 11, 12, dan seterusnya. Seperti itu. Gimana dalam coding yang di Python sendiri? Jadi kalau misalkan di Python sendiri, intinya setiap kali user mengklik tombol atau mengubah input, ini kuncinya, halaman akan di-refresh secara ulang dan semua data yang tersimpan akan hilang. Karena Streamlit memulai ulang dari awal setiap kali ada interaksi. Jadi ketika ada interaksi baru, dia hilang. Contohnya gimana? Ini aku contohin workflow-nya ya. Misalnya kita ada punya aplikasi kayak gini, bisa bikin inputan, ya, kita bisa select button. Terus abis itu kita bisa klik buttonnya di sini. Jadi misalkan aku milih baju, ya pasti kalau aku klik tambah ke ranjang, dia akan nyimpan ke sini kan. Tapi ketika aku pilih produknya ganti nggak baju tapi ke celana misalkan, yang ada di sini malah hilang. Seperti itu. Jadi yang mungkin awal mulainya kayak gini, terus aku klik
tambah keranjang jadinya baju, klik tambah keranjang bukan nambah baju koma baju, tapi tetap tulisannya baju. Jadi nggak ada penyimpanan sementara di situ. Kalau misalnya di sini ada baju, sepatu sama topi, aku ganti ke sepatu, ya hilang si bajunya nggak kesimpan. Itu yang dikatakan namanya no state management. Seperti itu. Jadi kalau misalnya umumnya kan kita ngoding kayak gini kan. Jadi kita bikin select button, terus kita kasih buttonnya, abis itu ada chartnya buat nyimpen variabel kan. Nah, chart variabelnya terus kita bikin ininya select buttonnya. Kalau misalkan diklik gitu ya, dia akan menyimpan di list chart. Tapi kalau nggak diklik, dia nggak menyimpan. Tapi yang di chartnya ini cuman variabel terakhirnya aja. Kalau misalkan dikliknya baju, ya udah cuma baju aja. Seperti itu yang disimpan. Nanti kita lihat contohnya dalam sisi codingannya biar kebayang buat teman-teman. Nah, ini yang membedakan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu nggak ada namanya session state, tapi sekarang tuh pakai session state. Jadi kalau misalkan ada session state gitu ya kayak gini, jadi teman-teman bisa bikin initiate kayak gini, streamlit session state dot card, simpan as list. Nanti kita bikin kayak hampir sama kayak select box button, cuma dia mengubah adanya ini aja di dalam awalan variabel yang teman-teman miliki, seperti itu. Nanti teman-teman akan lihat kebayang perbedaan antara menggunakan session state atau enggak. Mari kita coba lihat dari codingannya supaya apa yang aku kasih tahu nggak ngawang-ngawang buat teman-teman. Mari kita coba cek dari codingannya seperti apa. Mari kita coba cek untuk sesi kali ini. Yuk kita cek. Lihat bedanya antara menggunakan state management dan tidak menggunakan state management. Ya, pertama yang kita lakukan adalah kita import state dulu. SRT, terus habis itu kita bikin kayak button klik gitu kan ya. Produk select box isiannya kita mau bikin apa, misalkan di sini kan select ke produknya, ini produk ini lah ya, produk A, produk B, produk C. Kemudian kita tambahkan select button, jadi kayak kita bikin ya add chart gitu ya. Terus kita bikin jadi ini, tapi sebelum if add dulu kita bikin dulu variabel chartnya. Jadi chartnya kita bikin masih kosong kan. Nanti ketika ini di buttonnya diklik, dia akan nyimpan. Jadi kayak dia akan nyimpan yang dari produk kan. Terus akan di sini. Terus udah selesai kayak gini. Terus kita lihat seperti itu ya. Ya boleh kayak gini juga ditambahkan dalam bentuk apa namanya, tipe datanya mau seperti apa. Nah, ini kita misalkan ini juga bisa, silakan teman-teman bisa atur sesuai kebutuhan teman-teman seperti itu. Nah, once sudah kayak gini, sebenarnya aku cukup sampai sini aja sih. Di sini kayak gini ya. Kita mau lihat dari sisi bagaimana datanya itu berisi kan, ini seperti apa gitu ya, isinya mau seperti apa. Kita mau lihat isi konten dari data yang kita miliki. Kita tinggal lakukan aja di sini. Streamlit run Python 44 Py. Nah, nanti aku coba buka di browser. Di sini aku buka browsernya. Terus aku coba lihat state awalnya seperti apa. Bentar, ini saya nggak buka. Oke. Nah, ini aku copy localhost. Nah, tampilannya kayak gini ya. Produk, ada produk A, produk B, produk C. Once aku klik add to chart, dia kayak gini. Tuh, diulang lagi, nge-rerun dari awal. Mungkin nggak kelihatan ya kayak gini. Mungkin aku coba pakai STRite ya. STRite your chart. Nah, gini. Aku coba rerun. Nah, ini kan ada variabel. Ini yang ininya aku matiin aja. Misalkan aku tambah add chart. Ya, aku rerun dulu. Add chart. Di sini dia nyimpan kan di dalam bentuk list produk B. Terus aku klik ini tetap produk B. Tapi ketika aku ganti A, dia udah rerun dari awal. State-nya kembali ke awal. Jadi A doang. Tapi kalau aku ganti C, dia juga kembali lagi state-nya ke state awalnya.
Cara mengantisipasi hal ini, sebenarnya kita bisa pakai state management untuk menyimpan proses yang kita lewati. Jadi sebelum ini, jadi pas di nge-create-nya teman-teman bisa bikin kayak if card and session. Nah ini, jadi cardnya ini kita pakai st session card itu sendiri seperti apa. Nah, kita copy lagi ini di sini untuk menyimpan, dan kita copy lagi di sini. Itu. Jadi kita cuma cukup nambahin ini aja di belakang st session state. Ini kayak gini ya, contoh ya. Ini aku produk A buat ini, terus dia nambah lagi terus. Jadi dia nggak akan melakukan doing rerun dari awal lagi. Once aku ganti ke B pun masih bisa nyimpan tuh di bawah. Aku ganti ke C, tuh ada di bawah kan. Beda kan ketika kita belum ada session state dengan adanya session state-nya. Itu ini kita gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ditanya bedanya apa, jadi aku bikin before sama after-nya. Before-nya kita kayak gini doang, terus ada ini, terus ini ya, ini tanpa adanya session state gitu ya. Ini before, dan yang di atas adalah after-nya. Oke, kita lihat aja. Nah, coba kita lihat bedanya ya. Kalau yang before, ini. Oh ini chart, sorry. Nah, ini kalau before, ini kalau misalkan aku gini-gini dia nggak nambah kan. Aku ganti dia akan rerun kembali. Ini kalau nggak pakai state management. Tapi ketika teman-teman sudah menggunakan state management seperti yang kayak di atas, seperti ini. Oke, aku tulis ini, terus aku ganti B, dia nambah, C, dia nambah, dan seterusnya. Gunanya buat apa? Jadi kalau misalkan teman-teman bikin aplikasi yang ada fitur loginnya, yang menyimpan informasi nama, password loginnya, dan sebagainya, teman-teman bisa mempertimbangkan menggunakan system state agar informasi itu bisa tersimpan dan prosesnya nggak rerun dari awal. Seperti itu. Gimana? Sudah mulai kebayang bedanya state management dengan tanpa adanya state management? Seperti itu. Sekian dari aku untuk sesi ini. Semoga teman-teman kebayang dan bisa aplikatifkan ya perbedaan antara state management dengan tanpa state management. Sekian dari aku, sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga yang apa yang aku bagikan bermanfaat buat teman-teman. Boleh reach out aku lewat komen di bawah kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terkait materi sesi kali ini, ataupun ada feedback terkait materi Streamlit juga silakan ya. Jadi kita bisa bahas bareng-bareng nih konsep ataupun teknik-teknik codingan yang bisa kita pelajari dengan Python di Streamlit gitu ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen juga kalau misalkan video ini ada yang mau teman-teman ceritakan, oh ini sangat membantu dan sebagainya, kita boleh terus juga di bawah. Sekian dari aku untuk sesi kali ini, sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.